Jumpa lagi bersama saya ya untuk perakitan drone versi terbaru. Di sini untuk bahan-bahan yang saya siapkan adapun yaitu 3D print untuk casing drone-nya, dan kedua ini untuk main frame-nya, ini untuk colokan kaki. Dan untuk bahan-bahannya ini sudah saya cetak sendiri ya, termasuk 3D print ini sudah saya desain sendiri, dan ini dicetak pakai 3D printing. Nah, ini untuk frame, ini bahan-bahannya ya. Ini untuk baling-balingnya. Baling-balingnya saya pakai propeller 1147, 11 inch 47 4 cm pitchnya. Ini untuk flight controlnya saya pakai ESC Darwin. Saya pakai stuck aja ya, karena stuck ini mempermudah dalam pemasangan, jadi lebih mempersimpel lah untuk wiringnya. Sebenarnya pakai ESC 11 itu bisa, cuman agak makan tempat. Nah, ini untuk motornya, terutama untuk motornya juga perlu diperhatikan ya, ukuran motornya. Di sini mountingnya untuk ke pipa bulat aluminium ini saya desain sendiri juga, jadi dia kabelnya masuk kan, jadi lebih simpel dan lebih praktis, jadi nggak nampak kusut-kusut di luar kabel-kabelnya itu. Nah, dan juga kabel terlindungi dari kotoran atau apa gitu. Ini untuk motornya saya siapkan 4 biji karena kita mau buat drone quadcopter ya. Dan juga perlu diperhatikan untuk motor ini perlu diperhatikan juga untuk arah CCW sama CW-nya. Karena beberapa drone itu nggak bisa CW semua ataupun CCW semua. Untuk drone quadcopter ini perlu kita perhatikan, yaitu ada 2 motor ulirnya CCW dan juga ada 2 motor ulirnya CW atau clockwise. Kalau CCW itu counter clockwise, jadi dia berlawanan arah jarum jam. Kalau ini dia CW, putih itu CW, kemudian hitam itu counter clockwise itu CCW. Dan untuk motor brushless ini tipenya brushless ya. Brushless ini ada per motor itu ada output ataupun ada 3 kabel. Ini saya sudah panjangin kabelnya. Nanti tinggal solder di ISC-nya ya. Nah, ini lagi untuk mounting arm atau mounting lengan drone-nya. Nanti dia nyambungnya ke sini. Nah, masuknya ke sini nanti. Nah, gitu. Lalu ini untuk T kaki. Jadi ini untuk kakinya, ini 2 ini untuk kaki. Ini masukkan ke sini nanti. Atau ini. Nah, ini. Nanti dia nyambungnya ke sini. Nah, gitu. Dan juga untuk baterai perlu disesuaikan juga dari ISC sama motornya ya. Kalau motor ini kan maksnya 4 sel atau 16,8 volt. Jadi kita perlu pakai baterai 4S yang 16,8 volt juga. Dan juga perlu diperhatikan juga di ISC-nya. ISC-nya support gak sampai 4S. Kalau nggak support itu bahaya. Jadi teman-teman perlu cari yang support 4 sel. Beberapa ISC yang sudah profesional itu sampai 6S atau 8S itu support baterainya. Dan untuk remote di sini yang perlu saya perlihatkan, saya pakai remote jumper Bumblebee ya. Ini saya lagi servis. Dan ini pakai sistem LRS, Express LRS 2,4 GHz 1 watt. Jadi kalau 1 watt itu mungkin bisa sampai berkilo-kilo. Pernah saya tes sudah sampai 5 kilo itu. Ini mungkin bisa lebih. Karena ILRS-nya powernya 1 watt dayanya. Dan baterainya ini sudah saya pakai baterai mode ya, 2S 21700, jadi habisnya itu lama sekali. Jadi nggak khawatir kita kalau kehabisan baterai saat masih terbang. Oke, ini untuk bahan-bahan mentahnya ya. Kita siapkan juga baling-balingnya. Untuk baling-baling itu harus 2 CW dan 2 CCW untuk drone. Nah, ini kan beda ini. Nah, ini. Atau arah balingnya ini lain, beda posisinya. Nah, ini kan berlawanan dia. Nah, ini berarti 1 CW dan 1 CCW gitu. Untuk baterai nanti saya buat 2 paralel ya, karena ini udah 4S, kurang kayaknya kapasitasnya sekitar 5000 mAh. Dan saya buat 2 paralel, jadi kapasitasnya 5000 mAh nanti sama baterai satu lagi nih. Oke, ini untuk bahan-bahan mentahnya. Kita lanjut ke proses perakitan berikutnya.
Oke, di sini sudah saya solder semua wiringnya ya. Nah, ini kan untuk wiringnya saya sudah solder. Nah, ini kita solder dulu motor ke ISC. Nah, dari motor kan ada tiga kabelnya ke ISC, jadi tiganya disolder. Ini, oke. Nah, ini dari motor satu, ini motor urutannya itu ini kanan bawah itu motor satu, kanan atas itu motor 2, kan kiri bawah itu motor 3, dan kanan kiri atas itu motor 4. Jadi dia sesuaikan juga sama urutan yang di ISC ini. Jadi ini motor 1, ini untuk motor 2, ini untuk motor 3, ini untuk motor 4. Jadi kan ada 3 kabel itu. Jadi 3 pin di bagian diurutkan dari kanan bawah itu untuk motor 1. Ini kan ada 3. Jadi dari bawah 1, 2, 3 itu untuk motor 1. Mesti 3 kabel, jadi mesti 3 pin juga yang tercolok. Kalau yang ini kan ada 3 kabel lagi di atas ini sisanya, jadi 3 pin. Jadi sisanya untuk 3 ke atas ini untuk motor 2. Begitu juga dengan motor 3 dan motor 4. Dan untuk input ISC itu kan ada namanya pin header ini, pin. Ini dicolokkan nanti ke FC. Ini biasanya pakai stack, ini modelnya seperti ini. Kalau model ISC 1 itu stacknya apa? Pakai pin header, jadi perlu board PDB atau power distribution board. Ini untuk konektornya, konektor baterai. Saya pakai kabel XT60 konektornya, dan kabel juga 12 AWG karena saya mau paralel baterai nanti, karena arusnya akan besar nanti. Nah, ini kapasitornya penting ini ya. Sebenarnya kapasitor kemarin udah rapi, cuman karena posisinya ini sempit ya, jadi pas saya pindahin gini. Dan polaritasnya jangan sampai salah polaritasnya. Negatif, positif. Ini sudah saya tes, udah jalan. Oke. Dan selanjutnya tinggal setting configuration flag controller ini. Oke. Nah, untuk pemasangan receivernya itu kan kita lihat di sini. Receiver kita pakai apa dulu? Kalau misalnya receiver pakai S-Bus ataupun pakai misalnya pakai apa ya, PPM atau PWM. PWM enggak super ini ya, PPM misalnya. PPM atau S-Bus. Kalau S-Bus itu perlu kita jumper dulu di sini dengan ada 3 pin. Kalau di flag controller Darwin ini dengan 3 pin ini. Jadi yang kiri itu jumpernya ke tengah, 3 pin itu. Jadi yang kanan ini biarkan aja, jangan sampai terhubung. Baru colok ke RCA ini. RCA ini di pembeliannya itu nanti ada apa ya? Ada kabel seperti ini ya, dengan colok nanti. Terus sambungkan ke receiver. Sedangkan kalau kita pakai receiver Express LRS itu kan pakai UART kan. Kalau UART itu perlu hubungnya ke TXRX. Nah, ini kan banyak ini TXRX-nya, ada di sini ada TX3, RX3, TX4, RX4. Di bawahnya ada TX1, ada RX1. Nah, itu gimana sih caranya? Untuk yang seperti ini kan kita bisa pilih aja sesuai kemudahan untuk pemasangannya. Misal kita mau pakai yang paling mudah, misal di solder, misal kita pakai RX1 TX1. Nah, itu kita solder aja ke TX RX1, dan jangan lupa untuk powering kabelnya itu 5 volt sama ground. Untuk TX RX1 itu UR itu perlu dibalik. Jadi misalnya dari receiver itu, oke, ini saya perlihatkan contoh receiver yang akan saya gunakan, yaitu Express LRS 2,4 GHz. Ini kurang nampak ya. Nah, ini. Nah, di pin receiver ini kan ada 4 pin output. Ya, ada 5 volt sama ground. 5 volt hubung aja ke 5 volt di FC. Ini untuk ada G ini ground atau negatif, hubung aja ke negatif ground di FC. Nah, ini yang untuk pemasangan jam salah itu yaitu
UART-nya. Serial port. Untuk TX RX. Bentar. Nah, tampak. Nah, ini kan ada pin RX sama pin TX di receivernya. Pin RX pada receiver terhubung ke TX pada flight controller, bisa itu TX1 ataupun TX2 tapi TX3. Tapi mesti kalau misalnya kalian pilih TX1, mesti RX-nya juga dipakai yang RX1. Jangan pakai TX1 tapi RX-nya RX3, itu nggak bisa ya. Nah, terus TX ini ada TX, pin TX terhubungnya ke RX yang di flight controller. Kalau misal RX1 tadi terhubung ke RX1 tadi terhubung ke TX1 di flight controller, maka TX ini perlu terhubung juga ke RX yang berada di flight controller, tapi yang satunya TX1 ke RX1 di flight controller. Misalnya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. RX dari flight controller terhubung ke TX yang ada di receiver. RX yang di receiver terhubung ke TX yang di flight controller. Jadi itu dibalik aja, di switch atau dibalikkan ya, gitu aja mudah. Sama juga kalau nanti teman-teman ada GPS itu kan ada dua pin juga, TX sama RX. Jadi itu dibalik juga. Cuma jangan pakai yang TX RX1 karena sudah dipakai untuk receiver. Itu bisa untuk GPS, bisa pakai yang TX3 atau RX4 itu UR4. Ini saya mau coba pasang dulu RX receivernya. Ini untuk receivernya saya colokkan ke UR1. Jadi dia di switch di bawah ini. Dan di power sama 5 volt dan ground. Untuk receiver 5 volt. Sini positifnya. Nah, ini untuk SDSGL, I2C, sama ini UART 1 udah dipakai sama receiver. Jadi sisa 2 UART lagi di atas, UART 3 dan UART 4. Ini 3.3 volt mau saya pakai untuk barometer, dan SDA SCL ini mau dipakai untuk kompas sama barometer juga, I2C nya. Ini saya agak biru-biru, ini saya kasih coating dikit biar kabel ini nggak mudah ngangkat lah, sama biar nggak mudah karat atau kena air nanti, biar nggak langsung rusak tuh. Dan ini sudah saya pasang lagi untuk GPS. Ini GPS ya, pakai GPS M10 Tech. Kemudian ini untuk barometernya, ini yang warna ungu ini. Untuk barometernya saya pakai barometer BMP 280. Sebenarnya ada opsi lain ya. Kalau opsi lain untuk barometer itu bisa pakai BMP 085 atau SPL 06. Cuman yang lebih banyak edarannya di Indonesia BMP 08 sama BMP 085. Cuman yang bagusnya BMP 280. Oke, ini sudah saya sambungin ya. Untuk barometernya itu sambungin ke SCL FC, dari SDA barometer ke SDA barometer. Jadi dia nggak terbalik seperti UART. Nah, gitu. Sedangkan untuk kompas juga sama barometer, SDA ke SDA, SCL ke SCL. Cuman yang perlu diperhatikan nanti untuk config kompas itu perlu diperhatikan juga arah orientasinya ya. Kalau salah orientasi bisa fatal itu untuk sistem navigasinya nanti. Ini saya mau solder lagi untuk UART GPS. UART GPS saya mau pakai di TX3. Ini receivernya udah saya pasang di sini dan udah terhubung ke UART 1 tadi ya. Dan ini tinggal mau saya rapikan lagi dan sambungin lagi, lalu ke proses pemasangan frame atas. Oke guys, ini sudah jadi kan, kita sudah merapikannya, pengkabelannya sudah kita rapikan. Di sini sudah mau saya kasih coating dikit biar nggak mudah karat sama nggak mudah kena rusak kalau kena air ya. GPS sudah terpasang dan tinggal proses programmingnya. Kita coba pakai iNav atau Arduino Pilot ya. Kita coba satu-satu nanti bagus yang mana, dan kita bedakan apa
perbedaan yang paling mencolok lah ya gitu. Oke, ini untuk drone-nya sudah jadi ya. Kita sudah rangkai kakinya, dan kakinya model tipenya seperti ini. Dia baut dan masuk ke lubang yang sudah desain 3D printing itu. Nah, untuk tempat baterainya di atas. Nah, ini untuk kabelnya kita paralel aja nanti masuk ke satu sini. Jadi dia mAh-nya kali 2 kapasitasnya. Ini lumayan, mungkin 1 kilo lebih nih. Lebih mungkin 1,5 kilo atau 2 kiloan mungkin ini. Karena baterainya aja satu biji 4 sel ini udah 300 gram kali 2 600 kan. Belum tambah motor, frame sama dalam-dalamannya itu tadi. Mungkin 2 kilo ini ada ini. Ini GPS-nya sudah dipasang di dalam. Kenapa nggak di luar? Ya biar lebih simpel aja. Sebenarnya kalau misal terjadi osilasi, kita usahakan letak di luar aja nantinya. Ini kotak baterai. Nah, ini giliran kita mau tes programming ya. Programming pertama kita pakai iNav dulu. Oke.